Enceng gondok. Enceng gondok selama ini dikenal sebagai gulma yang merugikan bagi ekosistem air dan dianggap dapat merusak lingkungan perairan karena keberadaannya dapat mengurangi jumlah oksigen dalam air, menyebabkan sedimentasi, mengurangi jumlah air, mengganggu lalu lintas di perairan, dan lain sebagainya. Tumbuhan ini memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga dapat dengan mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Bagi masyarakat di sekitar pinggiran sungai, enceng gondok dianggap sebagai tanaman parasit yang mengotori sungai dan dapat menyebabkan sungai menjadi tersumbat atau meluap karena ditumbuhi oleh enceng gondok yang terlalu banyak. Masyarakat di sekitar pinggiran danau juga menganggap enceng gondok adalah tanaman pengganggu yang menghalangi aktivitas mereka di danau. Eits, meskipun enceng gondok kerap kali dianggap merugikan perairan, kita tidak perlu khawatir lagi ya teman-teman, karena ternyata juga ada banyak manfaat yang bisa diambil dari tanaman ini loh. Dan beruntungnya lagi, kini sudah ada beberapa pihak yang mencoba melakukan kegiatan untuk memaksimalkan enceng gondok menjadi produk-produk yang bermanfaat dan bernilai. Salah satunya yaitu dengan menjadikannya sebagai usaha kerajinan tangan. Usaha kerajinan tangan berbahan dasar tanaman enceng gondok ini memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan karena selain dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah, jika dimanfaatkan dengan maksimal juga akan menjadi sebuah kewirausahaan bernilai sosial yang dapat memberikan pengaruh dan perubahan besar dalam masyarakat. Untuk menjadikan enceng gondok sebagai kreasi kerajinan, mula-mula enceng gondok dikumpulkan dan dibersihkan. Kemudian batang enceng gondok dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering dan warnanya berubah menjadi coklat. Biasanya proses pengeringan ini akan memakan waktu 1 minggu. Setelah kering, kemudian enceng gondok tersebut dibelah menjadi lembaran-lembaran dengan ukuran yang variatif atau sesuai dengan tujuan pembuatan dan jenis produk kerajinan, agar mudah untuk dianyam. Lembaran-lembaran yang dihasilkan tersebut masih perlu dipres untuk dipipihkan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Setelah itu, lembaran sudah bisa dikreasikan menjadi berbagai produk kerajinan. Beberapa contoh kreasi produknya yaitu tas anyam, keranjang, tempat tisu, dan lain-lain. Untuk kreasi produk tas, ada beberapa model yang berbeda nih. Contohnya, pada kerajinan tas anyam enceng gondok untuk pasar internasional, biasanya akan dibuat tanpa menggunakan aksesoris tambahan. Sedangkan kerajinan tas anyam yang memang ditujukan untuk pasar lokal, biasanya akan diberi beberapa aksesoris tambahan. Setiap kerajinan enceng gondok ini harganya berbeda-beda ya teman-teman. Biasanya, harga enceng gondok akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan pengerjaannya. Semakin sulit kreasi kerajinan enceng gondok yang dibuat, maka harganya bisa semakin mahal juga loh. Hal ini karena proses pembuatan yang semakin sulit biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan hasil kerajinannya akan terlihat lebih unik. Oh iya, sebagai konsumen nih teman-teman, membeli kerajinan kreasi enceng gondok ternyata juga bisa membantu perekonomian masyarakat juga loh. Karena biasanya kerajinan enceng gondok dikerjakan oleh unit mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang melibatkan warga masyarakat. Ditambah lagi, kreasi enceng gondok juga merupakan bentuk usaha menyeimbangkan alam karena dibuat dari bahan yang awalnya bisa mengganggu lingkungan. Sehingga dengan kita membeli produk ini, secara tidak langsung kita juga ikut serta dalam melestarikan dan memperbaiki ekosistem lingkungan. Nah, buat kamu yang ingin tampil beda nih, tidak ada salahnya dong mencoba produk-produk yang dibuat dari material enceng gondok. Karena produk-produk yang dihasilkan oleh enceng gondok ini sangatlah menarik. Bahkan perlu kita tahu bahwa produknya sudah melewati pasar internasional juga loh. Keren kan? Nah, apalagi di era modern ini, banyak orang yang tertarik pada fashion kan? Salah satunya adalah tas.
Tentu sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Untuk masalah tas, Enceng Gondok tidak mau ketinggalan juga loh. Kita bisa memakai tas anyam dari Enceng Gondok yang tentunya sangat fashionable dan tidak ketinggalan zaman. Tak heran jika tak sedikit orang yang melirik tas anyam dari Enceng Gondok ini. Untuk membeli tas ini, kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam karena harganya yang terjangkau, yaitu hanya dibanderol dengan harga mulai 25.000 saja loh. Cara perawatannya pun mudah. Cukup menghindarkan produk berbahan Enceng Gondok dari tempat lembab. Bila terkena air, cukup dilap hingga kering. Enceng Gondok juga bisa menghasilkan produk-produk lain seperti sandal dan bahkan furniture yang sangat indah loh. Kedua produk ini memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, untuk harga memang disesuaikan dengan sulit atau mudahnya proses pembuatan produk tersebut. Namun jangan khawatir, produk-produk dari Enceng Gondok harganya sangat terjangkau kok. Eits, harga murah tapi barangnya bukan murahan loh ya. Lalu tunggu apa lagi? Yuk kita beli produk-produk dari Enceng Gondok ini. Karena dengan membeli produk-produk tersebut, maka kita juga turut membangun perekonomian UMKM yang ada di Indonesia.